Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua sehat selalu. Baik, Amin, 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 amin. Wah, amin. ini berbagai kejadian yang sangat seru sekali dan membuat bertanya-tanya apakah Indonesia bisa berhasil di masuk ke babak keempat ya, minimal menjadi Ya, juara tiga, posisi ketiga atau keempat di klasemen. Tetapi ya, kelihatannya betul. untuk menjadi masuk ke peringkat kedua dan Ketua Umum PSSI sendiri sudah menyerah. Udah sekarang kita katanya alihkan targetnya menjadi posisi 3 atau 4 supaya bisa masuk ke babak keempat. Bro Ipung, kira-kira apakah Indonesia masih punya kesempatan untuk maju ke babak keempat? Iya. Kalau kita berhitung ya, berdasarkan hasil yang sudah dikumpulkan oleh timnas kita 2 kali mengalami kekalahan, kemudian 3 kali imbang. Ya, artinya kan ini akan sangat menyulitkan. Nah, terakhir kita kalah melawan Jepang pun juga dengan angka yang cukup mencolok, yaitu 4-0. Artinya agregat gol Indonesia boleh dibilang buruk dalam hal ini ya. Cuma kalau kita melihat bahwa peluang ke depan, sementara kita masih menghadapi pertandingan-pertandingan melawan China, Arab Saudi, kemudian Bahrain, dengan Australia dan Jepang juga masih ada satu pertandingan. Paling tidak ada kita punya peluang untuk mendapatkan angka penuh. Cuma dari mana angka penuh itu bisa kita dapat? Nah, yang paling terdekat adalah pertandingan ketika melawan Arab Saudi. Bagaimana ketika kita bermain di Arab Saudi, pertandingan juga berlangsung seru dan kita bisa mendapatkan angka 1 dari pertandingan tersebut. Artinya ini kan memberikan harapan bahwa ketika pertandingan dilangsungkan di GBK, itu kita bisa merubah keadaan. Dan syukur-syukur bahwa kita harus bisa memanfaatkan momentum kali ini. Setelah kita mengalami kekalahan melawan Jepang, inilah saatnya kita harus berbalik arah. Kita harus mengambil momentum kemenangan ini. Karena dengan kemenangan inilah kita bisa menatap optimisme bahwa kita akan bisa kembali bersaing untuk mengambil lah peringkat ketiga atau keempat. Saya rasa sih seperti itu, Bro Eri. Ya, sebenarnya kita di awal-awal itu kan bagus ya. Boleh dikatakan bagus. Hmm. Contoh adalah kita berhasil bermain seri dari Arab Saudi ya. Dan jangan lupa juga ada beberapa pelatih yang kemudian harus turun gitu ya karena setelah melawan Indonesia, salah satunya Ya, dari Australia juga kan. Ya artinya di awal-awal kita memang bermain bagus, tapi kemudian setelah kalah dari Cina dan juga ya, kalah dari Jepang, itu kelihatannya ada yang berbeda nih. Ya tentu saja dengan betul. Arab Saudi juga besok bukan Arab Saudi yang sama dengan yang kemarin kan. Iya, betul. Jadi gimana Sebetulnya tanggapannya? gini, ada momentum yang membuat Indonesia down ya dalam hal ini ketika melewati fase ketiga kali ini ya. Nah, momentum Indonesia mengalami shock dalam hal ini adalah ketika Indonesia kalah melawan China. Itu adalah yang sangat terasa sekali ya bahwa optimisme yang begitu besar ketika menghadapi China di mana kita punya persiapan juga saya rasa lebih baik justru dari timnasnya China. Kemudian kita juga saat itu baru saja menahan seri tim-tim yang kuat. Nah, datang ke sana itu tuh dengan harapan bahwa kita bisa mengambil angka penuh. Ternyata itu berbalik arah gitu loh. Hmm. Nah, momentum kemudian juga pada saat Indonesia melawan China, Indonesia juga kan baru saja kemasukan atau baru saja mendapatkan suntikan pemain-pemain yang baru bisa dinaturalisasi. Contohnya Miss Hilger. Nah, Miss Hilger itu kan turun melawan China. Nah, di sini justru ketika optimisme Indonesia begitu meninggi melawan China, ternyata China bisa mengembalikan keadaan. Dan kita itu mendapatkan shock yang sampai sekarang saya rasa dampaknya itu masih dirasakan oleh timnas kita. Hmm. Apalagi setelah melawan China, kita kemudian melawan Jepang di GBK, tentu kita pun tahu ya bahwa ketika melawan Jepang kita toh tidak punya ekspektasi yang terlalu berlebihan. Hmm. Tapi memang ada sedikit optimisme bahwa kita bisa paling tidak mengambil angka 1 dari Hmm. pertandingan seri. Ternyata ini kemudian berubah arah gitu. Dan lagi-lagi
Jepang belum tersentuh oleh timnas kita. Nah, apakah rentetan kekalahan dari China kemudian dari Jepang itu juga akan berimbas terhadap pertandingan Indonesia melawan Arab Saudi? Ini yang sebetulnya kita khawatirkan. Seharusnya momentum pertandingan melawan Arab Saudi ini harus bisa kita ambil untuk merubah situasi itu. Kalau misalkan Indonesia bisa mengambil angka penuh, saya sih masih punya keyakinan bahwa Indonesia bisa lanjut ke fase berikutnya, ke fase putaran 3 dan 4 katakanlah ya gitu ya. Nah, karena dengan demikian Indonesia sudah bisa mengumpulkan angka dan sudah bisa menunjukkan bahwa Indonesia bisa menang di fase di grup ini gitu loh. Nah, tinggal kita kan setelah melawan Arab Saudi di kandang, kita juga masih punya cadangan bermain di kandang melawan Bahrain, bermain kandang dengan China, tandang melawan Australia dan Jepang. Saya pikir 3 tim yang sangat mungkin bisa diambil ketika pertandingan kandang itu adalah Arab Saudi, China dengan Bahrain. Nah, ini yang harus dimanfaatkan. Kalau ini 3 bisa diambil, optimisme untuk bisa tampil ke fase berikutnya, ke babak 3 dan ke-4 dan ke-5 gitu ya. Itu bisa ini ya, bisa diambil gitu loh, Bro. Nah, untuk itulah makanya saya sih memandang bahwa pertandingan melawan Arab Saudi inilah pertandingan yang harus dan tidak boleh kita mengambil angka seri, bahkan kalah aja nggak boleh. Apalagi seri aja nggak boleh, apalagi kalah gitu loh. Ini harus benar-benar kita ambil angka penuh. Gitu. Tapi pasukan kita berkurang satu nih. Setelah Kevin Dick ternyata cedera ya karena gara-gara rumput yang tidak rata. Nah, ini kan berarti mengurangi kekuatan kita nih, Bro. Ya, saya gini, sedikit saya evaluasi dikit ya melalui pertandingan ketika Kevin Dick turun melawan Jepang. Justru timnas kita bisa mengimbangi Jepang ketika Kevin Dick masih ada di lapangan. Dan yang saya agak cukup mengagumi ya, bahwa chemistry atau sinergi antara Kevin Dick dengan Yakob Sayuri itu justru hidup ketika Kevin Dick masih baik-baik saja gitu loh. Nah, terlihat kan bagaimana permainan kedua pemain ini itu bisa menghidupkan serangan-serangan Indonesia di awal-awal pertandingan. Bahkan Kevin Dick bisa masuk ke jantung pertahanannya Jepang untuk memberikan umpan cutback yang sayang saja tidak bisa dimanfaatkan oleh Rafael. Itu kan membuktikan bahwa Kevin Dick itu punya sesuatu ya yang bisa dia kontribusikan buat timnas kita. Apalagi dengan keterbatasan waktu yang begitu pendek dia untuk bisa berinteraksi dengan pemain-pemain kita yang lain, ternyata dia bermain begitu bagus dengan Yakob Sayuri. Nah, sayang sekali bahwa Kevin Dick ini di pertandingan kali ini dia tidak bisa main ya. Nah, ini yang juga harus diwaspadai ya. Tapi terlepas dari situ, tentu STY masih punya cadangan-cadangan strategi dengan ketidakhadiran Kevin Dick. Bisa saja mungkin dia masukkan ya nanti Sandy Walsh untuk bermain di situ, atau dia bisa menempatkan mungkin di situ Asnawi atau yang Witan bisa dimainkan di situ. Ya itu tergantung dari STY. Tapi memang kalau yang menjadi kekhawatiran kita adalah ini akan mempengaruhi performa atau kualitas permainan kita ketika melawan Arab Saudi nanti, berkaca dari pertandingan melawan Jepang, saya pikir sedikit ada pengaruh ya, bahwa Kevin Dick ini dengan ketidakhadiran dia, itu akan memberikan dampak yang sedikit mengurangi kualitas dari sisi serangan. Saya pikir itu. Kalau dari sisi pertahanan mungkin kita masih tidak terlalu tidak terlalu goyah. Tapi yang kita butuhkan kali ini adalah bagaimana pemain-pemain kita bisa menyerang lebih intens. Makanya kehadiran Kevin Dick sebetulnya ini krusial di pertandingan melawan Arab Saudi. Sayang sekali dia cedera kali ini, Bro. Ya, ini harus disorot juga ya. Kayaknya GBK itu rumputnya harus diganti ya. Dan ini yang saya agak membingungkan ya, ketika timnas kita bermain di GBK, kok justru tekanannya terhadap pemain-pemain ini yang dirasakan oleh pemain-pemain ini justru lebih kuat. Itu yang juga saya khawatirin. Karena apakah ini pengaruh dari ekspektasi yang begitu tinggi, optimisme yang begitu tinggi yang ditularkan oleh para fans sepak bola yang hadir ke lapangan, itu justru menjadi tekanan. Ini yang juga harus dicari jalan keluarnya. Jangan sampai
kita justru mendapatkan semacam handicap ketika bermain sebagai tuan rumah, yang harusnya posisi kita sebagai tuan rumah itu lebih menguntungkan. Tapi kalau ini memberikan dampak yang lebih yang negatif, di mana pemain-pemain kita merasa lebih tekanannya lebih kuat, ini yang harus dicari jalan keluarnya, bro. Memang ini adalah faktor-faktor psikologis sifatnya ya, gitu. Ya kelihatan sekali ya kalau misalnya timnas Indonesia ini punya di-expect atau diharapkan memberikan eh, perjuangan yang lebih besar dan hasil yang lebih bagus ya. Karena bagaimanapun kita bisa melihat bahwa Ketua Umum PSSI Erick Thohir ini kan hampir setiap minggunya untuk laga kualifikasi Piala Dunia ini selalu ada pemain baru. Dan nanti di bulan Ya, Maret akan ada pemain baru lagi. Kemarin baru salaman ini dengan Ole Romeni. ya, oleh Romeni. Ya itu dia. Memang di sini kan ada semacam benturan ya. Kalau saya sih melihat ini ada semacam benturan kepentingan antara STY dengan Erick Thohir ya. Kalau saya lihat STY kan dari sejak awal ketika dia hadir ke Indonesia, salah satu yang menjadi misi dia, obsesi dia adalah dia ingin membangun timnas Indonesia. Hmm. Dalam tanda kutip yang namanya kata membangun, yang paling dipentingkan adalah pembinaan, gitu loh. Kalau pembinaan tentu prosesnya lebih panjang. Artinya STY harus siap kemudian mencetak pemain-pemain baru yang mengambil dari pemain-pemain muda, dan itu sudah dia aplikasikan dalam bentuk potong generasi. Itu adalah cara dia untuk melakukan yang namanya pembinaan atau pembangunan sepak bola nasional. Nah, ketika Pak Erick Thohir masuk, ini ada sedikit pergeseran dari orientasi sepak bola nasional. Nah, pergeseran ini kalau saya melihat bahwa Pak Erick Thohir ini lebih ambisius dalam hal ini. Ambisi dia adalah ketika kuota untuk Asia itu semakin membesar di Piala Dunia mendatang di 2026, itu yang harus dimanfaatkan sekalian gitu loh. Nah, artinya STY ini sepertinya setengah didorong untuk bisa segera mengupgrade kualitas tim nasional kita untuk bisa tampil di Piala Dunia, apapun caranya gitu loh. Nah, akhirnya dicarilah jalan keluar, solusi yang win-win solution, katakanlah seperti itu ya. Artinya STY tetap dengan pola pembinaan, artinya dia berusaha untuk mencari pemain-pemain muda. Nah, sementara di satu sisi ada tuntutan untuk meningkatkan kualitas secara instan, gitu loh. Nah, caranya mengambil pemain-pemain diaspora. Pemain-pemain diaspora yang dikehendaki oleh STY, karena dia harus mengambil jalan tengah, artinya adalah pemain-pemain diaspora yang usianya masih muda-muda, gitu loh, bro. Nah, ini sebetulnya kan suatu hal yang matching ya, bagus lah dalam hal ini. Tapi STY pun juga menyadari bahwa kalau tuntutan ambisi yang begitu besar, sementara dia harus mengakomodir atau mengambil pemain-pemain diaspora yang minim pengalaman, contoh ya Struijk, Jenner, Hapner, kemudian Nathan Chuaon, itu kan pemain-pemain yang boleh dibilang belum matang secara pengalaman. Artinya ini juga STY realistis dalam hal ini. Dia tidak mungkin toh untuk meneruskan mengambil pemain-pemain itu, sementara dia dibebankan oleh target gitu loh. Akhirnya muncullah nama-nama seperti Sandy Wall, Tom Haye, kemudian Kevin Dix, Miss Hilger, yang memang mereka sudah punya nama di sepak bola Eropa. Nah, ini ada semacam benturan ini. Saya sih yang saya khawatirkan apabila benturan kepentingan ini kemudian menjadi sesuatu yang kontradiktif. Tapi belakangan saya sih masih melihat bahwa arahnya masih sejalan ya. Antara kehendak STY untuk membangun timnas sepak bola nasional dengan format pembinaan dan ambisi Pak Erick Thohir untuk mengantarkan Indonesia ke Piala Dunia, itu masih satu ini ya, masuk satu track lah. Jadi belum ada semacam kontradiksi yang begitu kelihatan gitu, bro.
Nih, andai kan ya, misalnya ternyata Hmm, Indonesia lawan Arab Saudi juga kalah. ya, Kalah. Akankah ada respon dari Ketua Umum PSSI berupa penggantian timnas apa pelatih timnas nasional, bro? saya rasa nggak sampai ke situ ya. Karena Hmm. biar bagaimanapun STY ini adalah ya boleh dibilang making the history maker ya. Hmm. Pembuat sejarah dalam hal ini ya. Hmm. Nah, itu juga tidak bisa kita kesampingkan. Hmm. Apalagi STY sendiri sudah menaikkan kontrak sampai tahun 2027. Hmm. Artinya ini harus dihormati. Hmm. Nah, apakah kemudian ambisi yang begitu besar kalau tidak bisa terpenuhi akan punya dampak kepada STY? Saya rasa tidak sampai ke situ. Hmm. Tapi paling tidak Indonesia tuh harus ini ya, merekonsiliasi target-target gitu loh. Hmm. Nah, yang ke depan kan kita masih punya target untuk tampil di Piala Asia katakanlah ya, Hmm. untuk Hmm. senior. Hmm. Kemudian kita juga masih punya harapan dari pemain-pemain diaspora yang sekarang ada bahwa Hmm. mereka toh juga dalam waktu 5, 6, 7 tahun ke depan masih bisa dipakai untuk Hmm. kualifikasi Piala Dunia tahun berikutnya katakanlah Hmm. seperti itu ya. Hmm. Nah, artinya mungkin pergeserannya adalah pergeseran target Hmm. gitu loh. Bukan pergeseran pelatih. Hmm. Pergeseran target ini kalau tadinya mungkin Pak Erik menganggap peluang di 2026 ini harus dimanfaatkan, ketika Hmm. ini sudah tidak berhasil, Hmm. itu harus bergeser. Hmm. Bergeser pada target di tahun 2030. Hmm. Nah, kan memang dari sejak awal saya sendiri juga kaget juga ketika Indonesia sepertinya menargetkan di tahun 2026 ya. Hmm. Walaupun saya pikir ini sebuah lompatan yang kadang-kadang ini ya terlampau ambisius. Saya sih menilainya seperti itu. Hmm. Walaupun ada upaya yang dibarengi dengan upaya yang betul-betul konstruktif dalam hal ini. Hmm. Tapi kalau saya bicara mengenai target realistis, saya masih memandang 2030 adalah target yang terbaik gitu loh, Bro. Hmm. Ya, memang kan gini, di laga lawan Jepang ini banyak sekali nada-nada sumbang untuk STY ya, bahwa Ya, bahkan banyak yang menyerukan bahwa udah STY out gitu kan, kurang lebih seperti itu ya. Makin gencar lah gitu. Dan ada ya, usulan-usulan yang menarik ya, bahwa karena dari jeda untuk keempat laga berikutnya itu kan laga setelah Arab ini akan dilangsungkan di bulan Maret, artinya jedanya akan cukup panjang. panjang. Hmm. Dan ada usulan bahwa memang STY dipindahkan menjadi pelatih U23 ya, sementara yang senior adalah mengambil pelatih baru dari Jerman di mana dia lebih punya kemampuan dengan gaya permainan Eropa. Mengingat banyak pemain-pemain kita ya kan yang biasa bermain di Eropa. Apakah Ya. ini sebuah ide yang bagus atau seperti apa ya, Bro? Saya pikir gini, ini ide yang terburu-buru. Ya, Hmm. pertama mereka lupa kalau misalkan yang menjadi dasar landasan untuk mengambil tindakan bahwa hasil pertandingan melawan Jepang adalah cerminan bahwa STI harus turun, Hmm. mereka lupa Hmm. Indonesia siapa, Jepang itu siapa, gitu Hmm. loh. Hmm. Hmm. Jepang itu sudah membangun infrastruktur sepak bolanya sudah puluhan tahun yang lalu. Hmm. Mereka sudah menemukan yang namanya karakter permainan timnas. Hmm. Hmm. Siapapun pelatihnya, tapi karakter itu sudah melekat. Hmm. Jadi itu doktrin sepak bolanya sudah jalan. Hmm. Apalagi infrastruktur liga juga berjalan dengan baik. Pemain-pemain Jepang contoh yang datang ke Indonesia tidak ada hampir semuanya adalah pemain-pemain Eropa. Hmm. Bahkan sekelas Takefuso Kubo itu tidak main di laga lawan Indonesia. Hmm. Padahal dia bagaimana bermain di Liga Spanyol di Hmm. Mallorca. Dia sebagai rohnya permainan klub di Liga Spanyol itu. Hmm. Tapi karena kebutuhan strategis dia tidak dimainkan. Hmm. Nah, Kubo aja yang segitu kapasitasnya begitu wah, hebat sekali. Hmm. Itu tidak main lawan Indonesia. Sementara Indonesia pemain-pemain gini nah, STY ini kan dalam rangka mencari jati diri permainan sepak bola nasional. Hmm. Hmm. Makanya tidak heran bahwa kalau dulu kita melihat bahwa kok seringkali STY melakukan eksperimen. Hmm. Itu adalah metode dia untuk mencari apa sih yang menjadi karakter permainan sepak bola Indonesia gitu loh. Hmm. Karena ini belum masih dalam tahap pencarian Hmm. gitu. Sementara sebuah timnas yang masih mencari-cari model yang paling tepat,
melawan tim nasional yang sudah mapan. Ya, ya mana mungkin lah gitu loh. Sehebat apapun, kalau ini belum mapan, artinya sinergi pemain juga belum begitu kuat. Kemudian pemahaman sepak bola yang menjadi doktrin sepak bolanya STY juga masih mereka mencari-cari, masih mereka mencari format yang terbaik. Kemudian dihadapkan dengan Jepang yang sudah begitu hebat, ya siapapun mentok gitu loh bro. Jangankan Indonesia, Jerman aja kalah lawan Jepang. Tapi gini, kalau misalnya lawan Arab Saudi kan, ini yang akan menjadikan penentu gitu, misalkan. Betul. Arab Saudi kita di laga pertama kan kita bisa mencari poin ya, mencuri Iya, satu poin seri dari iya. Arab. Nah, kalau misalnya ternyata di laga yang melawan Arab Saudi yang kedua kali ini gitu, kemudian Indonesia kalah, apa yang akan menjadi eh, ciri khas gitu, atau menjadi acuan, bro? Nah, kalau kan saya udah bilang bahwa inilah pertaruhan yang paling eh, tinggi lah untuk Hmm. seorang STY ya. STY, ya. Nah, karena dia harus bisa memanfaatkan pertandingan kali ini. Hmm. Kalau kemarin melawan apa namanya Australia, melawan Jepang, kita masih bisa excuse lah Hmm. bahwa mereka memang adalah tim-tim yang sudah mapan. Hmm. Tapi ketika melawan Arab Saudi, pertandingan melawan di Arab Saudi kita bisa curi angka. Hmm. Sepantasnya di pertandingan kali ini kita tidak ada excuse untuk bisa kehilangan angka sama sekali gitu loh bro. Hmm. Nah kalau misalkan yang terjadi adalah Indonesia kalah melawan Arab Saudi, nah itu boleh dilakukan evaluasi besar-besaran dalam hal Hmm. ini ya. Hmm. Artinya target-target kan target ini ditetapkan dari sebelum fase ketiga ini dimulai ya. Ya. Nah, target ini harus ini ya, dievaluasi lagi. Kemudian evaluasi bukan cuma sekedar target, evaluasi juga terhadap komposisi pemain, komposisi kepelatihan, komposisi manajemen. Nah, ini yang harus evaluasi oleh PSSI. Jadi kita tidak boleh terburu-buru juga untuk melihat apakah ini memang harus sudah ada pembenahan yang begitu besar-besaran. Tapi kita melihat bahwa memaklumi bahwa Indonesia dalam proses. Sayang sekali memang kalau sebuah proses ini kemudian ditindaklanjuti dengan cara-cara yang terburu-buru. Ekspektasi yang terburu-buru ini yang kemudian menjadi semacam ini ya bumerang terhadap penampilan timnas kita. Karena ya tidak salah juga sih sebetulnya ekspektasi ya. Ketika STI juga bisa menghadirkan harapan-harapan, kemudian muncul sebuah ekspektasi yang besar, itu kan muncul karena adanya optimisme ya. Nah, cuma sayangnya optimisme ini juga harus dibarengi dengan direm lah katakanlah ya, bahwa ada faktor-faktor non teknis yang harus diperhitungkan untuk memandang Indonesia timnas Indonesia ini secara objektif gitu bro. Nah, mengenai pasukan Arab sendiri ya, kan pelatihnya udah beda nih. Apakah timnas Arab yang sekarang ini lebih kuat daripada yang kemarin ketika bisa dimainkan seri oleh Indonesia, ditahan seri gitu ya, atau tidak gitu? Ya, memang gini, kan perubahan pelatih tidak semerta-merta bisa menimbulkan efek peningkatan yang secara sekaligus ya. Kita juga belum bisa menentukan apakah pelatih ini bisa kemudian mendongkrak kemampuan dari Arab Saudi ketimbang di bawah Mancini kemarin. Tapi ya paling tidak mungkin yang diinginkan oleh Arab Saudi adalah perubahan suasana. Perubahan suasana, kemudian juga mereka juga melihat bahwa perubahan strategi dalam permainan itu yang paling penting. Sementara bagaimana hasilnya, tentu mereka seiring dengan perubahan-perubahan yang dia lakukan. Apakah perubahan itu perubahan yang sifatnya komposisi pemain atau organisasi permainan, apakah itu mempunyai dampak atau tidak gitu loh. Saya pikir sih kalau secara signifikan peningkatannya secara sekaligus mungkin tidak ya. Tapi paling tidak mereka berusaha merubah mindset permainan. Mindset permainan itu dirubah mungkin dengan cara-cara yang mereka bermain lebih organized,
lebih sinergis, lebih kompak dan lebih sensitif terhadap ini ya pola-pola permainan yang dikembangkan oleh tim lawan. Itu Hmm. aja sih yang ingin dicapai oleh tim Arab Saudi dengan pergantian pelatih gitu, bro. Hmm. Yang jelas posisi terakhir adalah Arab Saudi bisa menahan imbang Australia, di mana kan Australia sebenarnya punya kekuatan lebih bagus daripada Arab. Tapi jangan lupa juga Betul. bahwa Australia juga sebenarnya kan ganti pelatih juga nih. Jadi Australia yang baru melawan Arab Saudi yang baru. Jadi ya memang Ya, nggak bisa dibandingkan. ya Baik, betul. eh, kira-kira Indonesia bisa berhasil nggak, Bro Ibu? Ya, saya sih masih punya keyakinan bahwa Indonesia bisa mengalahkan Arab Saudi di kandang kita ya. Mudah-mudahan ketakutan bahwa timnas kita mendapatkan ekspektasi yang begitu tinggi akhirnya malah menjadi bumerang itu tidak terjadi di pertandingan melawan Arab Saudi. Indonesia bisa bermain lepas dan Indonesia bisa memanfaatkan momentum permainan di GBK untuk mendapatkan angka penuh. Dengan demikian, asa kita untuk ya katakanlah untuk menempati peringkat 3 atau 4 di grup ini itu bisa kecapaian, bro. Ya. Oke, sobat, itulah obrolan kita ya. Kira-kira seperti apa Indonesia lawan Arab Saudi ya. Kalau menurut sobat sendiri bisa nggak Indonesia mengalahkan Arab? Apapun komentarnya silahkan tulis di kolom komentar. Sekian dulu obrolan kita lanjut di obrolan lain. Sampai jumpa. Bye. Thank you, bro.